Penyanyi dangdut Wika Salim akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan tindak pidana penggelapan uang. Ditemani kuasa hukumnya, Sandi Arifin, Wika terlihat tiba di sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya kemarin. Langkah ini diambil setelah upaya damai melalui somasi yang dilayangkan hingga 3 kali tidak mendapatkan tanggapan atau itikat baik dari pihak terlapor. Meski identitas para terlapor masih dirahasiakan, informasi awal yang beredar menyebutkan bahwa mereka diduga merupakan orang-orang dari manajemen Wika Salim. Para terlapor diduga menggelapkan uang hasil kerja keras Wika selama 2 tahun terakhir yang seharusnya menjadi haknya sebagai artis. Nilai kerugian yang dialami Wika belum diungkap secara rinci. Namun kabarnya cukup signifikan untuk membuat Wika memutuskan menempuh jalur hukum. Hari ini kita sudah resmi membuat laporan polisi karena sudah hampir 2 minggu kita berkomunikasi dengan Neng Wika dan juga berkonsultasi dengan pihak penyidik. Yang pada akhirnya setelah kita juga berkomunikasi dengan pihak terlapor, tidak ada titik temu untuk penyelesaian permasalahan ini. Jadi dari pihak keluarga Neng Wika sendiri dan juga kami selaku kuasa hukum memutuskan untuk hari ini membuat laporan secara resmi terhadap terlapor. Pasalnya di situ ada penipuan, ada penggelapan dan juga ada pasal TPPU-nya. Jadi nanti tinggal bagaimana dalam prosesnya kita menyiapkan bukti dan juga saksi. Nanti kita serahkan semua kepada pihak penyidik. Jadi ada beberapa, nanti kita lihat mana yang memang terlibat, mana yang tidak. Nanti mungkin dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara masih ada 1 ya, sampai ya kita masih azas praduga tak bersalah, tapi yang pasti ada beberapa yang kita patut diduga dicurigai. Makanya kami sampaikan untuk lebih jelasnya, untuk namanya silakan tanyakan ke pihak penyidik karena masih dalam proses penyelidikan laporan kami. Sudah sebulan berlalu sejak Wika Salim melayangkan somasi terhadap beberapa orang di tim manajemennya yang diduga menjadi dalang penggelapan dana hasil kerjanya. Awalnya, Wika memperkirakan kerugian yang dideritanya mencapai angka fantastis, yakni sekitar 1 miliar rupiah. Dana tersebut diduga berasal dari honor kontrak kerja dengan sejumlah pihak yang bekerja sama dengan Wika, namun tidak pernah sampai ke tangannya. Namun, untuk memastikan jumlah pasti kerugian, Wika bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin, masih berupaya mengumpulkan data dan dokumen pendukung. Langkah lebih lanjut yang direncanakan Wika adalah menggandeng pihak independen untuk melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan dan kontrak kerjasamanya. Audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dana yang seharusnya menjadi hak Wika, sekaligus mengungkap modus yang mungkin digunakan oleh terduga pelaku. Kalau total kerugian kayaknya aku belum bisa sebutin nilainya, tapi yang pasti ya itu kalau untuk aku itu nilainya sangat besar gitu. Apalagi juga sekarang ditambah kita bukti-buktinya juga udah makin kuat dan memang nggak cuma 1 tapi banyak banget gitu. Dari kita juga sebetulnya udah memberikan kesempatan untuk secara kekeluargaan dan baik-baik, tapi ternyata juga tadi yang seperti Mas Andi bilang, ternyata sering berjalannya waktu dari pihak terlapor pun tidak ada menunjukkan benar-benar itikat baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kita kasih somasi juga kemarin kan sampai 3 kali kasih somasi dan ada pertemuan juga, tapi ternyata dari pihak yang terlapor pun yang kita laporkan ya tidak ada juga cara mau menyelesaikannya. Ya tadi kan sudah disampaikan sama Neng Wika. Ya nilainya kan miliar. Makanya kita juga belum berani menyampaikan secara
detail karena kan itu nanti akan diaudit, dihitung lagi. Jadi kita nggak mau menyampaikan sesuatu yang belum pasti. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin teman-teman untuk lebih detailnya atau mungkin mengetahui inti dari permasalahan dan terlapornya siapa, bisa silakan ditanyakan ke pihak kepolisian atau humas. Itu udah pasti Bapak namanya ke akunya juga jadi lebih hati-hati lagi, dan yang pasti jadi ya rasa kepercayaannya tuh jadi ya karena masalah ini jadi agak berkurang gitu ya, jadi trust issue juga. Nggak, perasaan tuh kayak nggak bisa dibuat-buat gitu. Kadang-kadang aku juga mau coba ya udah mau coba tetap ikhlas, ya itu dia, karena kan satu aku kan kerja sendiri gitu, jadi kadang kalau keinget itu ya kadang masih suka terbawa perasaan, karena kan yang bersangkutan juga tahu kalau aku tuh benar-benar kerja keras tuh bukan cuma buat aku tapi keluarga dan orang-orang yang bergantung sama aku gitu. Jadi lebih kayak ngerasanya tuh ya dihianatin aja kepercayaannya gitu. Dan apalagi kan aku juga benar-benar kerja keras bukan cuma buat aku tapi untuk orang yang bergantung hidupnya juga sama aku gitu. Ya itu udah pasti, karena kan itu dia, satu kan aku juga nggak tahu kalau ternyata bisa terjadi hal kayak begini gitu, karena emang nggak pernah nyangka, dan itu dia nggak ada curiga sama sekali gitu sampai akhirnya ketahuan karena informasi dari klien gitu. Kalau mengganggu pekerjaannya sih enggak, tapi secara akunya pribadi mentalnya pasti keganggu, karena kan kalau kerjaan ya karena memang udah berjalan dan udah ada kontrak, jadi ya aku harus tetap profesional dan tanggung jawab gitu. Jadi kalau itu ya aku harus tetap maksimal gitu.